Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Kelas 4. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bapak Kohar. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini ada jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk kali ini temanya pada kesempatan pagi hari ini adalah anak soleh. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi lebih lanjut, alangkah baiknya di kesempatan yang baik ini kita awali dengan berdoa. Nah, kita yang pertama ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, semoga kalian menyimak dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah semoga kalian semuanya bisa menyimak ya, bisa hadir di sekolah ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, itulah kita lanjutkan kepada materi berikutnya ya. Nah, ini temanya aku anak soleh ya. Sebelum kita mempelajari materi yang bertema aku anak soleh, kalian harus paham dulu kompetensi yang harus kalian kuasai ya tentunya, karena setiap pembelajaran itu harus ada kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama, kalian harus bisa ya mengenal dan memahami nilai-nilai dasar keislaman seperti kejujuran, kebaikan, dan tolong menolong. Dan berikutnya, kalian juga harus bisa menemukan contoh-contoh perilaku sebagai anak soleh tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka ini salah satunya ada dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasukkan 3 dimensi ya. Nah, harus kalian pahami dan kalian kuasai. Yang pertama, harus beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak mulia dengan cara melatih diri berdoa ya setiap melaksanakan kegiatan atau sebelum melaksanakan kegiatan, tentunya kegiatan belajar kita ini. Dan juga jangan lupa jika sudah belajar pun atau sesudah belajar pun kita harus berdoa kembali. Kemudian yang kedua, kita harus bergotong royong. Kita akan melaksanakan gotong royong dalam pembelajaran ini. Contoh sederhananya, kalian harus bisa saling membantu, bekerja sama dalam kelompok atau dalam satu kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum ya, mengerjakan tugas atau melalui diskusi maupun presentasi hasil daripada kerja kelompok kalian. Yang ketiga, kalian harus bernalar kritis. Apa yang dimaksud bernalar kritis? Yaitu kalian harus bisa melatih diri dengan banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik atau materi pembelajaran. Baik itu kaliannya harus bertanya ya, karena yang kritis itu adalah yang suka bertanya. Ataupun ketika kalian ditanya ya, sebaliknya kalian juga harus bisa menjawab dengan sigap pertanyaan-pertanyaan daripada kalian atau dari Bapak khususnya ya. Nah, tuh. Selanjutnya kita materi berikutnya yaitu tujuan. Karena belajar itu harus ada tujuan.
tujuan kegiatan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan makna salam dengan baik. Kalian harus bisa menjelaskan kembali tentunya apa yang telah Bapak jelaskan. Nanti akan menjadi kriteria kalian dalam ketercapaian tujuan pembelajaran, atau dalam istilah pemerintah KTP. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran di sini ada 6. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian salam dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan makna salam dengan benar. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan manfaat salam dengan benar. Yang keempat, mengucapkan salam dengan intonasi yang tepat, suara yang jelas, dan sikap yang sopan, tentunya dalam situasi yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda di sini nanti kita akan jelaskan. Berikutnya, peserta didik harus bisa menunjukkan adab, atau kalian tentunya harus bisa menunjukkan adab ketika dalam mengucapkan salam dengan baik dan benar. Yang terakhir, karena sudah bisa menunjukkan contoh penggunaan salam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Masuki ke materi ya. Ini kita akan masuki materi. Ini temanya aku anak soleh ya. Jadi dari anak soleh itu akan bisa menciptakan seperti apa perilakunya ya. Salah satunya kita harus mengetahui dulu ya pengertian salam, karena materi yang kita bahas adalah tentang mengucapkan salam. Yang pertama, pengertian salam. Salam adalah ungkapan doa dan keselamatan yang diucapkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Tuh. Di ucapan salam itu adalah kebiasaan yang harus diucapkan oleh orang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bagaimana jika terhadap orang non-muslim? Ya tidak apa-apa, gak usah kita mengucapkan salam. Oke, salam dalam Islam adalah ucapan doa ya, tadi sudah. Ini ucapannya dalam Islam itu menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepadamu. Nah, kata-kata salam ini adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad. Artinya sunnah itu perbuatan atau ucapan atau perilaku yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa disebut sunnah. Nah, makanya dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Artinya walaupun tidak wajib mengucapkan salam itu, tetapi harus dibiasakan. Yang namanya anjuran itu ya terkesan kita harus melakukannya, karena ini memang kebaikan atau perilaku yang baik atau akhlak terpuji. Dan salah satu ciri anak yang memiliki akhlak terpuji itu salah satunya biasa mengucapkan salam kepada saudara seiman dan seagama, khususnya saudara muslim, baik di rumahnya ataupun di luar rumahnya. Nah itu jadi ketentuannya membaca salam itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya jika dikerjakan, ketentuannya begini ya, ketentuan sunnah itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakan ya tidak mendapatkan siksa. Artinya tidak apa-apa ketika kita tidak mengucapkan salam, tapi kembali lagi ya, karena ini anjuran yang dikatakan oleh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita sebaiknya harus melakukan kebiasaan ini, karena ini adalah kebiasaan yang baik. Nah demikianlah anak-anak pengertian salam. Kemudian berikutnya kita masih tentang materi
mengucapkan dan melakukan salam. Tentunya temanya masih anak soleh. Nah, ini makna salam. Kalau tadi pengertian, jadi pengertian dan makna itu sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ada ya sedikit perbedaannya. Kalau makna ini menjelaskan lebih dalam lagi dan lebih detail. Salam bukan sekedar kata-kata ya. Kalau tadi pengertian salam itu hanya sebatas kata-kata. Jadi salam itu yang memiliki arti keselamatan. Kalau sekarang bukan hanya kata-kata tapi mengandung doa. Doa itu artinya permohonan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga harapan kita ya, kepada Allah, harapan yang baik. Dan juga bentuk kasih sayang kepada sesama muslim. Jadi kalau kita benar-benar sayang ya, cinta terhadap sesama muslim, maka kita harus menunjukkan dengan sikap kita, diantaranya adalah salah satunya mengucapkan salam ketika kita berpapasan atau bertemu, atau sengaja kita mengadakan pertemuan ya dalam kesempatan apapun yang baik ya, kita harus mengucapkan salam. Juga menunjukkan sikap rendah hati. Jadi ciri orang yang rendah hati itu salah satunya biasa mengucapkan kata salam, karena dengan kata salam kita tentunya dengan sikap yang ramah itu menunjukkan keikhlasan diri kita ya, terhadap saudara. Jadi sikap rendah hati, keikhlasan, kemudian persaudaraan yang erat di antara sesama muslim itu akan terbentuk dengan diawali perilaku sederhana, yaitu mengucapkan kata salam. Karena sebagaimana kita ketahui anak-anakku sekalian, salam itu memiliki makna adalah doa, jadi doa dan harapan. Maka kita berharap dari perilaku ini dapat menciptakan rasa ikhlas, kemudian sikap rendah hati, dan juga persaudaraan yang erat tentunya sesama umat muslim. Itu makna dari kata salam. Semoga kalian dapat mengerti atau memahami dan juga bisa melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, berikutnya manfaat. Sekarang kalau tadi makna, sekarang manfaat. Apa manfaat mengucapkan salam? Untuk apa sih kita harus mengucapkan salamnya? Di sini ada manfaatnya. Karena setiap perbuatan itu tentunya akan ada manfaat, maslahat, dan juga ada mudaratnya. Tapi tergantung perbuatannya seperti apa. Kalau ini jelas gak ada mudaratnya ya untuk membacakan salam. Tentunya yang banyaknya adalah manfaat dan maslahatnya. Yang pertama, mempererat hubungan persaudaraan sebagaimana tadi tersirat dalam makna ya sudah dicantumkan. Kemudian mengucapkan salam bisa membantu menciptakan hubungan yang lebih akrab, harmonis antara sesama muslim. Kita lebih dekat, akrab itu dekatnya, harmonis itu kita tanpa bisa merasa terhalangi oleh sesuatu apapun, baik itu status sosial, status fisik, atau status kekeluargaan, atau jabatan. Yang penting kita itu bersama-sama ya. Ketika kita bertemu, mengucapkan salam, saling sapa, maka akan tercipta keakraban dan keharmonisan antara sesama muslim. Kemudian menyebarkan kedamaian ya, sebagaimana salam itu artinya keselamatan. Jadi kita mendoakan orang supaya selamat, kita juga yang mengucapkannya supaya mendapatkan keselamatan, yang pada akhirnya kita akan merasakan kedamaian, dan juga menunjukkan niat baik kepada orang lain. Jadi dengan mengucapkan salam itu kita sudah bisa ya, menunjukkan itikad yang baik terhadap orang lain. Jadi orang akan merasakan menerima kita ya dengan baik karena dengan ucapan salam yang dilontarkan oleh kita. Selain itu, mengucapkan salam tentunya sudah pasti ya mendapatkan pahala, karena tadi juga
sunat hukumnya ya. Sunat itu artinya ketika kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahala dari mengucapkan salam tersebut. Nah, yang perlu kalian ketahui, mengucapkan salam hukumnya sunat jelas, tapi kita yang menjawab salam ya hati-hati. Orang yang diberi salam dari seseorang saudaranya, tentunya saudara muslim, itu wajib menjawabnya ya. Jadi kalau mengucapkannya sunat, tapi kalau menjawab hukumnya ya wajib. Nah, tuh. Setiap kita melakukannya, kita mendapatkan pahala dari Allah tentunya, karena ini adalah ucapan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Juga sudah dijelaskan beberapa sunnah ya, sunat. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Jadi dengan kita mengucapkan salam bisa membantu menciptakan lingkungan yang ramah, nyaman, positif intinya dan positif. Kemudian di mana saja, rumah, sekolah, ataupun terhadap masyarakat lingkungan sekitar ya. Tentunya kita tahu ya di wilayah kita itu alhamdulillah ya, khususnya di sekitar sekolah SDN 1 Sukajaya yang berdomisili di Desa Sukajaya atau Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, alhamdulillah ya 100% itu semuanya penduduknya muslim. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mengucapkan salam. Anak-anak manfaat daripada mengucapkan salam. Berikutnya kita lanjutkan materi kesempatan hari ini sebelum pada sesi tanya jawab. Cara mengucapkan salam, ada caranya. Mengucapkan salam itu tentunya kalimatnya seperti itu ya, assalamualaikum. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum saja, boleh. Tapi alangkah baiknya jika kita mengucapkan lebih jelas atau lebih lengkap, tentunya dengan menggunakan adab kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh. Yang menjawab tadi juga sudah dijelaskan, itu harus lebih lengkap dan hukumnya juga wajib. Namun jika hanya menjawab waalaikumsalam saja tidak masalah. Misalkan kita agak diburu-buru waktu ya, sementara orang ada yang mengucapkan salam, sementara kita juga wajib menjawabnya. Orang yang mengucapkan salam lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan buru-buru segera pergi, kita jawab saja waalaikumsalam warahmatullahi sambil sopan, kita maaf saya ini sedikit terburu-buru, ya udah, kalau memberi alasan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita santai dan kita juga sudah siap untuk menerima tamu tersebut dan memang itu adalah sahabat kita yang sengaja ingin berkunjung, maka kita harus memberikan dengan terbuka, memberi jawaban yang baik, yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengucapkan salam kepada semua orang itu harus ya, sebagaimana anjuran, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kita maunya pada orang yang terdekat saja, yang biasa-biasa dikenal saja, sudah biasa. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang agak asing ya, baru pertama kali ketemu, tapi saya yakin dia itu adalah seorang muslim. Dari cara bicaraannya, dari penampilannya juga kita sudah bisa menebak kalau dia itu seorang muslim. Ya kalau tidak tahu tidak apa-apa, walaupun dia bukan orang muslim, dan kita tetap mendapatkan kebaikan ya, karena kita tidak tahu ya. Kalau memang sudah tahu dia non muslim ya nggak usah, tapi kalau belum tahu nggak apa-apa. Karena di sini ada mengucapkan salam baik pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yang
tua, yang muda, itu jangan pilih-pilih ya. Saya maunya pada yang muda saja, yang tua biarkan saja. Ucapin salam juga gak didengar, mungkin gak usah begitu. Jangan begitu ya anak-anak. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang didengar atau tidak, kalau kita sudah mengucapkan ya tentunya yang penting kita sudah mendapatkan kebaikan. Atau bertemu di mana saja, ketika kita akan bertemu ya, berucapkan salam. Bubar dari pertemuan tersebut juga kita harus mengucapkan salam. Jadi ketika bertemu ataupun berpisah, tetap kita harus mengucapkan salam. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah dapat memahami 5 materi yang sudah Bapak jelaskan. Masih ada ya. Berikutnya di sesi ini masih terkait tentang materi pembacaan salam. Nah, ini yang terakhir adab. Jadi perilaku baik itu tentunya harus dengan cara yang baik, atau dalam istilah lainnya disebut adab. Adab dalam mengucapkan salam itu ketika kita mengucapkan salam, ingat sambil tersenyum ya. Jangan menunjukkan muka kalian yang semerawut, yang kusut, kusam ataupun kecut, masam, tapi kita harus tunjukkan muka yang ceria. Walaupun kita sedang ada masalah, jangan menunjukkan permasalahan yang ada pada diri kita ketika kita menyapa seseorang dengan ucapan salam. Biarkan saja masalah, semua manusia itu pasti memiliki masalah, gak usah diumbar pun gak apa-apa. Kemudian yang kedua, menjawab salam dengan lengkap seperti tadi ya. Ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita alangkah lebih baiknya kalau menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lebih baik. Atau jika kita tidak bisa lengkap seperti yang barusan Bapak katakan, karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi terburu-buru, setidaknya kita karena wajib menjawab salam dengan jawaban yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung kita lari karena kita dikejar-kejar waktu atau kita terburu-buru misalnya. Kemudian mengucapkan salam saat masuk ke rumah ya, atau ke tempat-tempat tertentu. Misalkan kalian masuk ke sekolah, ucapkan salam karena banyak teman kalian. Selamat teman di sekolah, ucapkan salam. Sekolah nanti keluar juga sama, ucapkan salam. Apalagi kalau di sekolah itu kalau mau keluar itu pasti dibimbing oleh guru ya. Termasuk hari ini juga sama Bapak, nanti setelah materi selesai maka harus diucapkan salam kembali ya sebagai penutup kegiatan kita. Jadi biasakan mengucapkan salam ketika masuk ataupun ke ruangan, baik dari rumah ataupun sekolah, rasa atau tempat yang lainnya ketika kita akan meninggalkannya tempat tersebut. Dan mengucapkan salam kepada semua orang seperti tadi ya, jangan dibeda-bedakan. Oh, ini orang tua, ini orang muda, ini cantik, ini kurang cantik, wah gak usah diberi salam, jangan begitu. Kalau perempuan, wah ini ganteng, laki-laki buru-buru mengucapkan salam ketika bertemu dengan yang agak sedikit kurang ganteng, ya cuek-cuek aja, tidak mau membacakan salam, itu tidak baik kan? Jangan seperti itu ya, karena ini adalah berlaku untuk umum. Yang penting orang tersebut adalah saudara seiman dan seagama ataupun yang beragama Islam, singkatnya seperti itu. Lanjut ya, masih tentang salam.
Contoh penggunaan salam dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada ya di sini. Tentunya ucapannya itu assalamualaikum. Itu lafadznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini singkat saja. Itu yang menjawab wajib lengkap. Kalaupun tidak lengkap ya paling tidak jawab yang sama seperti tadinya waalaikumsalam. Saat bertemu tetangga ucapkan salam. Di rumah kita ada teman yang lewat ucapkan salam, atau ada teman yang singgah ke rumah kita ucapkan salam. Kalau beliau tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, maka kita boleh mengucapkan salam mendahului mereka, walaupun mereka tamu, tapi kita sebagai tuan rumah lebih baik ya mendahului, gak apa-apa, karena ini semua adalah kebaikan. Kemudian ketika ketemu dengan teman-teman atau mau berpamitan dengan teman-teman, dengan orang tua, tadi waktu mau ke sekolah kalian pamit dulu pada orang tua, itu harus mengucapkan salam. Kemudian nanti datang dari sekolah ucapkan salam kembali, dengan teman-teman di sekolah mengucapkan salam, apalagi dengan guru kalian, karena guru itu merupakan bagian dari orang tua kalian, atau bisa dikatakan orang tua kedua kalian. Kenapa demikian? Karena guru itu sudah diberi amanah oleh orang tua kalian, karena orang tua kalian bukan tidak bisa mengajar atau mendidik kalian, karena orang tua kegiatan yang lebih penting menurut orang tua kalian, yaitu diantaranya mencari kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan kalian, termasuk materi berbentuk uang, berbentuk makanan, bekal kalian untuk mencari ilmu ke sekolah. Maka orang tua kalian mempercayakan, memberikan amanah kepada guru. Jadi kalau guru itu bilang ini, bilang itu, yang sifatnya mendidik atau mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik, itu adalah sudah kewajiban. Maka kalian berhak atau wajib untuk menghormati guru tersebut sebagaimana kalian menghormati orang tua kalian. Nah, salah satu bentuk penghormatan yang paling sederhana terhadap guru kalian adalah ketika bertemu, berjumpa, maka buru-buru ucapkan salam. Boleh kita mengucapkan salam sambil mencium tangannya atau apa sebagaimana kalian lakukan kepada orang tua kalian. Itu boleh ya, karena guru juga merasakan bahwa kalian itu sebagai anak didik daripada guru itu sendiri. Guru punya keluarga, punya anak, punya istri, sama itu kasih sayangnya dibagikan ya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, belum lagi kepada kalian yang harus memiliki hak yang sama ya, dikasih sayang oleh guru, diberikan perhatian yang sama, dididik yang sama ya. Kadang-kadang justru keluarga yang lebih terbelakang ya, karena kalian itu memiliki hak dan kewajiban bagi seorang guru. Jadi intinya kalian itu kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus bisa menghargai guru. Karena apa? Karena salah satu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu adalah dengan kita bisa menghormati itu takdim ya. Kalau dalam bahasa kitab Ta'lim adalah takdim ya, salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah demikianlah ya materi hari ini, dari seputar melakukan ucapan kata salam atau berjabat tangan dengan mengucapkan salam. Nah, intinya kesimpulan dari materi pagi hari ini bahwa perilaku anak soleh itu salah satunya mengucapkan kata salam. Dengan kata salam itu maka kita sudah bisa menebarkan kebaikan dan doa kepada orang lain dan juga kebaikan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu
mulai sekarang marilah kita budayakan, marilah kita biasakan mengucapkan sapa salam terhadap semua orang, khususnya yang beragama Islam, tentunya saudara seiman dan seagama. Nah, itulah anak-anak materi hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian lontarkan pertanyaan nanti di sesi berikutnya. Karena materinya sudah selesai ya, tentang salam. Kalian tinggal bisa melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak sekalian, semoga bermanfaat dan menyenangkan bagi kalian. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.